Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan membahas terkait basis data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Fernanda dan teman-teman saya. Sebelum kita memasuki materi basis data jauh lebih dalam, teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan basis data? Basis data adalah salah satu tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan data. Nah, dari pengertian itu bisa kita bayangkan banyaknya data yang dikelola oleh basis data itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengelola data yang banyak tersebut? Salah satunya adalah dengan menggunakan software atau perangkat lunak yang biasa disebut dengan Database Management System atau yang sering kita kenal adalah dengan nama DBMS. DBMS adalah salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pengelolaan data yang bersifat kompleks atau secara menyeluruh, di mana DBMS ini tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan data, akan tetapi juga berfungsi sebagai pengelolaan data, seperti manipulasi data dan juga menyusun basis data. Salah satu kunci kesuksesan auditing adalah memonitoring database dengan cara melacak jejak data, melacak operasi modifikasi data. Hal tersebut tercermin berdasarkan historical data itu sendiri. Oke, selanjutnya tadi sudah disampaikan tentang bagaimana pengertian database, basis data itu sendiri. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana konstruksi basis data ataupun komponen-komponen apa sih yang ada di dalam basis data, ataupun istilah-istilah apa sih yang harus kita tahu dulu sebelum kita nanti bisa mengimplementasikan dalam database itu sendiri. Nah, di slide udah ada tuh atau hierarkinya lah ya. Hierarkinya ada karakter, ada field, ada record, ada file, ada basis data. Nah, kita mulai dari hal yang terkecil dulu nih, yaitu karakter. Dimana karakter itu bisa berupa numerik, angka, huruf, ataupun karakter-karakter khusus lah yang bisa nanti membentuk suatu field itu. Kemudian yang kedua yaitu field tadi ataupun kolom. Jadi kumpulan karakter yang membentuk suatu arti. Nah, contohnya field, kolom nama, kemudian kolom NPM ataupun kolom tempat tanggal lahir, ya kan, kemudian dan lain-lain. Nah, dari situ udah tahu nih informasi yang kita dapatin tentang kolom itu ya, dari nama, NIM atau NPM, tempat tanggal lahir. Kemudian record itu ya suatu data yang sudah saling berkaitan, yang terdiri dari beberapa elemen. Contohnya seperti kita mau nyari nama Nisa, terus jenis kelaminnya oh ternyata perempuan, atau tempat tanggal dia tinggal di daerah mana, ataupun tempat tinggalnya di mana, di Pekanbaru. Nah, itu sudah menjadi sebuah record. Record di sini apa? Baris gitu. Nah, yang keempat itu file. Jadi terdiri atas record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis tadi yang sudah kita jelaskan dari awal tadi. Nah, yang keempat yaitu yang terakhir 5 yaitu basis data. Basis data di sini berarti kumpulan ya dari kumpulan dari file atau file, tabel yang relevan dan saling berhubungan tadi yang bentuk sebuah database. Nah, berikut contoh implementasi konstruksi basis data. Mungkin sudah dilihat di slide-nya bagaimana ini contoh gambar, bagaimana ada file, ada karakter. Nah, karakter di situ di gambar ada PT Papua. Kemudian itu berupa huruf ya. Terus A003 di sampingnya kolom kode itu bisa yang bentuk numeriknya gitu. Jadi field tadi ini kode, nama
nama customer, kemudian alamat, kota. Nah, itu field kolom-kolom yang disebutkan tadi. Kemudian recordnya ya baris pertama itulah ya, PT Jawa, Kalimantan, kemudian Papua. Nah, itu merupakan baris-barisnya tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis file basis data. File data di sini atau file basis data sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada file induk atau master file, kemudian file transaksi atau transaction file, kemudian ada file laporan atau report file, kemudian file history file, kemudian backup file yaitu file cadangan. Nah, kita masuk dari file induk. File induk berarti dari pengertiannya yaitu file ini relatif, nilai data itu relatif jarang berubah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti file daftar gaji. Nah, itu biasanya kan nggak berubah tuh ya. Kalaupun diubah itu jarang sekali diubahnya gitu. Kemudian kedua file transaksi atau transaction file itu. Di mana file yang nilai datanya selalu berubah setiap kali terjadi perekaman data transaksi dalam sebuah transaksi. Contohnya file penjualan. Nah, filenya udah diinput tuh. Kemudian untuk merekam data hasil transaksi, contohnya seperti dibeli tanggal berapa, kemudian barangnya apa, dibeli oleh siapa. Nah, itu udah file transaksi lah ya, dalam kalau sebuah toko atau perusahaan. Nah, kemudian file laporan ini ya dari data-data tadi lah ya, dari data-data tadi file yang digunakan untuk menyimpan informasi yang dihasilkan. Kemudian file history, yang keempat, bagaimana file history ini berisi data masa lalu ataupun yang sudah nggak aktif lagi lah, tetapi masih disimpan dalam sebuah arsip. Nah, itulah salah satu keunggulan ataupun manfaat dari sistem basis data itu. Jadi dia bisa menyediakan data lama maupun data baru. Nah, yang terakhir yaitu file cadangan atau backup file. Di sini salinan dari file-file yang masih aktif tadi di dalam basis data. Jadi file ini digunakan sebagai cadangan ketika misalnya file yang aktif mengalami kerusakan ataupun hilang. Normalisasi. Normalisasi merupakan teknik desain dengan logis sebuah basis data. Teknik pengumpulan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi atau data rangkap. Tujuan dari normalisasi ini adalah untuk menghilangkan redundansi atau data rangkap tersebut. Normalisasi ini ada 5 proses secara umum. 1. Normal pertama. Normal pertama dicapai apabila nilai atributnya tunggal, berfungsi menghilangkan atribut bernilai ganda. 2. Normal kedua. Normal kedua dicapai apabila atribut yang dijadikan identitas benar-benar merupakan determinan semua atribut. Normal kedua ini berfungsi untuk menghilangkan dependensi parsial. 3. Normal ketiga. Normal ketiga ini adalah bentuk normal kedua tanpa ada ketergantungan transitif. Fungsinya untuk menghilangkan dependensi transitif. 4. Normal keempat. Normal keempat ini adalah tabel untuk normal ketiga dengan nilai atribut tidak tergantung pada determinasi banyak nilai. Normal keempat ini berfungsi menghilangkan lebih dari satu dependensi nilai berganda. 5. Normal kelima. Normal kelima ini berhubungan dengan ketergantungan adanya gabungan beberapa atribut. Fungsinya untuk mengatasi dependensi gabungan. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Febriana Eka Safitri. Nah, agar dapat menjadi sistem basis data yang rapi dan terstruktur, kita memerlukan Entity Relationship Diagram atau ERD.
Nah, ERD ini adalah suatu bentuk diagram yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. Nah, ERD menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. Nah, ERD ini memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama entitas atau entity. Entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai. Nah, entitas digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Nah, yang kedua ada atribut. Atribut adalah elemen dalam entitas yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakter dari entitas. Nah, setiap ERD bisa memiliki lebih dari satu atribut. Nah, atribut ini digambarkan dalam bentuk elips. Terus yang ketiga ada hubungan. Hubungan adalah kejadian atau transaksi yang terjadi di antara dua entitas yang keterangannya perlu disimpan dalam database. Nah, hubungan digambarkan dalam bentuk belah ketupat atau wajik. Dan yang terakhir ada garis. Nah, garis ini adalah yang menghubungkan antara atribut untuk menunjukkan hubungan antara entitas. Oke, selanjutnya akan saya beri contoh mengenai entity relationship diagram atau ERD tadi. Nah, di sini kan ada dua entitas yaitu pelanggan dan produk yang digambarkan dengan persegi panjang. Nah, dalam entitas pelanggan ada dua atribut yang digambarkan dengan elips, bentuk elips. Nah, entitas pelanggan terdiri dari atribut nama pelanggan dan kode pelanggan. Terus dalam entitas produk ada atribut nama produk dan kode produk. Nah, dua entitas pelanggan dan entitas produk ini dihubungkan dengan hubungan yang digambarkan dengan belah ketupat. Hubungannya merupakan hubungan membeli, yang mana pelanggan itu akan membeli sebuah produk. Nah, isi dari hubungan membeli tadi ada kode produk, kode pelanggan, dan jumlah barang. Nah, semuanya ini entitas, hubungan dengan atribut dihubungkan dengan garis-garis yang menunjukkan hubungan antar komponen ERD tadi. Oke, kita masuk ke Structured Query Language, yaitu SQL. Nah, SQL adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan basis data. Menurut American National Standards Institute, ANSI, bahasa ini merupakan standar untuk Relational Database Management System, yaitu atau RDBMS. Nah, beberapa perangkat lunak RDBMS yang menggunakan SQL adalah Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, DB2, Microsoft Access, dan sebagainya. Nah, terdapat 3 perintah SQL, yaitu yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. DDL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Dalam hal ini database dan tabel. Nah, perintah dasar DDL terdiri dari create, alter, rename, and drop. Terus yang kedua ada DML, Data Manipulation Language. Nah, DML ini merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record dalam tabel. Nah, perintah SQL yang termasuk dalam DML adalah select, insert, update, and delete. Terus yang ketiga ada DCL atau Data Control Language. Nah, DCL ini merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses. Perintah SQL yang termasuk dalam DCL yaitu grant and revoke. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang SQL, silahkan baca lagi ya buku STI-nya di semester 5. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifin notification-nya ya. Thank you banyak untuk kalian semua yang udah nonton. And then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ever grow.